الذي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله عدد كل ذرة ألف مرة. An Anasin kila ya Rasulullah ayu sadaqatil afdal qala sadaqatun fi Ramadan wa bi hadis as-sadaqatu tadfa'u mitatas su' sadaqatu sirran tutfi'u ghadab sadaqatu sirra tutfi'u ghadabar rabba wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Wa qala al-habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu fi haditsin man tasaddaqa faqad faqa la akhihi 70 syaitana. Wa bi riwayat ma yukhriju rajulun syai'an minas sadaqati hatta yafukka anha lihyai 70 syaitana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, ading-ading sekalian, jamaah salat subuh rahimana wa rahimakumullah wa hadakumullah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberi taufik hidayah kepada kita, memanjangkan umur, mensehatkan sehingga di subuh ini kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita sembahyang subuh dan secara sunnah Rasulullah berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan segala amal-amal ibadah kita yang kita gawi, yang kita kerjakan, meskipun kita meyakini penuh dengan kekurangan, kehilapan, harapan kita mudah-mudahan dengan berjamaah amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita baca dan kita curahkan, kita limpahkan pada junjungan kita, penghulu kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut jejak langkah beliau dari dulu hingga sekarang wa akhir zaman nanti. Para keluarga sekalian jemaah yang ada di masjid ataupun yang ada melihat di live streaming, Masya Allah luar biasa. Live streamingnya 2 hari ini. Mudah-mudahan kita dukung terus kemajuan media untuk kita umpat juga dakwah di media. Walaupun kita bukan ahlinya, orang yang harap dalam dakwah, tapi kita ada berperan untuk memajukan agama kita juga. Di bulan Ramadan, umat muslim itu pasti berlomba-lomba melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Yang wajib jelas sudah digawi. Puasa Ramadan digawi. Sembahyang yang wajib, yang sunat digawi. Jadi
kada pantas, kada pas puasa Ramadannya digawi sembahyang kewajiban 5 waktu ditinggal, itu kurang pas benar. Apalagi sembahyang nih, sembahyang tahajudnya misalnya jam 2, jam 3 bangun, subuhnya tak jam 8, ini kurang pas. Ada pas cuma kurang pas. Meninggal yang wajib, menggawi yang sunat. Maka ini cara iblis tuh untuk menjatuhkan seseorang hamba. Ini caranya supaya jangan menggawi sembahyang yang wajib. Yang pernah ada riwayat dalam kisah itu, ada seorang ulama, seorang wali Allah Ta'ala, yang mana beliau itu ada kemampuan untuk langsung berjumpa lawan iblis laknatullah. Bertemuan langsung lawan iblis. Singkat cerita kayak ini kisahnya. Bertemuan lawan iblis, ujarnya ulama, ujarnya guru ini, iblis tambolo bertemuan kita. Aku hendak ada yang dipandilakan. Ujar iblis, napa roh? Napa roh? Ngew aku. Ini pelajaran nih adab kita. Bila orang itu buruk, ada usaha gini besi singkatan. Tuh lawan guru, amunya lawan ulun ada apa-apa. Nggak ada guru juga bang. Jadi amunya lawan guru tuh kada usah besi singkatan. Kayak apa maksudnya? Mangiau guru tuh baik guru kayak itu aja. Kada usah ro. Ada bagus. Ustadz kayak itu juga. Ustadz jangan singkat-singkat. Tat ya. Sedikit lagi diau pantat. Burit tuh. Tat ro. Ujar iblis, napa ro? Ujar iblis. Ujarnya tuan guru kayak ini nah. Aku ada nunggu tabunakan. Ini serius nih. Ayuhan ya iblis. Bilanya aku nih hendak menjadi kayak ikam, apa syaratnya? Wah, aja iblis ini pasti menipu aku. Ini pasti kada serius takunannya. Aja gurunya bujuran. Aja iblis ini pasti memprank aku. Wah, memprank. Prank kah bahasa gaulnya? Prank lah. Prank. Kayak kada tahu aku prank. Ini bahasa buhannya prank. Aja iblis hendak memprank aku hamne. Bahasanya hendak menipu aku ham. Kada aja gurunya aku nak bujur nah. Bilanya hendak menjadi pengikut ikam, bila hendak bakawan lawan ikam, jadi anak buah ikam, napa syaratnya? Amunya ikam dasar bujur-bujur, ayo kupadahkan hari ini. Syaratnya aja iblis, singkat cerita langsung aja. Ojo iblis syaratnya jangan menggawi sembahyang. Nah, sembahyang tadi. Bilanya meninggal sembahyang, kadang menggawi sembahyang untuk kawan kok. Jadi bila ada hendak menjadi iblis itu syaratnya. Siapa nak aku? Ujarnya iblis itu aja syaratnya. Jangan menggawi sembahyang. Apa ujar ulama tadi? Ujar wali Allah Ta'ala. Nah iblis dengarakan. Mulai hari ini. Oh iblis ini asa bahagia udah dikira mulai hari ini hendak ada sembahyang lagi. Mulai hari ini ujar tuan guru. Aku kada pernah meninggalkan sembahyang. Nah, aja iblis memprank aku juga, menipu aku juga, Jadi, alhamdulillah kita diberi taufik hidayah oleh Allah kawas sembahyang subuh berjamaah. Para keluarga sekalian. Nah, orang-orang umat Islam kita pasti akan berlomba-lomba untuk menambah amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah itu diganjar pahala menjadi wajib pahalanya tuh. Salah satu amalan sunnah yang luar biasa yang sangat berkaitan di bulan Ramadan adalah amalan bersedekah. Orang melakukan sedekah
Ini salah satu menjadi cara untuk membersihkan hati dari sifat pemalar, itu adalah sedekah. Nah, ulang lagi sekali. Salah satu cara untuk membersihkan hati daripada sifat pemalar itu adalah caranya bersedekah. Papalingannya, orang yang kadang mau bersedekah berarti ulangnya pamalar. Ya mungkin diri kita ini bahkan menganggap kita ini sudah pemurah. Terkadang diri kita ini menganggap aku sudah pemurah, aku sudah ketujuh bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan nih, nang pas benar menjadi waktu nang pas untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain, kepada sesama tetangga kita nang memerlukan, fakir miskin. Itu adalah sarana untuk meningkatkan kebersamaan dengan orang-orang muslim, saudara-saudara kita yang lainnya, adalah dengan bersedekah. Di antara amalan-amalan yang sangat disuruh di bulan Ramadan ini termasuk memperbanyak sedekah. Ujar Rasulullah, ada riwayat daripada Anas, an Anasin kila ya Rasulullah, daripada Anas, beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyus sadaqatil abdal. Ujar Sayyidina Anas, wahai Rasulullah, sedekah apa yang afdal? Maka Rasulullah bersabda, sadaqatu fi Ramadan, orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Makanya di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuti, beliau banyak menerangkan hadis-hadis tentang fadilat-fadilat beramal. Macam-macam di sana. Kitabnya ngarannya Lubabul Hadis, karangan Imam Suyuti. Itu macam-macam, ada bab ini, ada bab ini, ada bab ini, ada bab ini, fadilat-fadilat amal. Bagi kita orang mengetahui tentang fadilat amal itu bagus, apalagi kita yang pemula-pemula untuk beramal, bagus. Jadi jangan rimihakan, kenapa orang membicarakan fadilat amal? Berarti hendak beramal itu karena fadilat kah? Bujur, kita beramal itu karena fadilat. Cuma ketika kita hendak merangsang supaya hati kita, supaya nafsu kita ini belamah untuk menggawikan amal-amal ibadah, ini ada rangsangannya. Ujar Imam Ghazali, ketika seseorang sembahyang takutan karena kalau dimasukkan di neraka bila kada sembahyang, makanya rajin sembahyang. Sembahyang agar ini hendak masuk surga. Ini termasuk ikhlas saja sudah. Meskipun ikhlas yang tingkat tinggi karena Allah aja lagi. Nah, kita mengetahui fadilat amal ini sebagai rangsangan lawan kita. Bilanya tahu fadilat amal bersedekah di bulan Ramadan ini misalnya. Bilanya membaca surah Waqiah sesudah asar misalnya, ini kada timpa kepakiran, tahu fadilat amalnya. Bila membaca ini maka akan disugihkan, tahu bilanya membaca ini akan mendapatkan surga ini tahu, ini fadilat amal beritaan tuh. Pentinglah lawan kita, bagi kita yang pemula ini penting karena merangsang nafsu kita untuk beramal. Contoh ujar guru bahari itu contoh yang paling mudah kayak ini aja, supaya nyembahnu ada orang tuh napa aja menggawi, napa membaca tentang fadilat amal, berarti coba amal kada karena Allah aja, hendak fadilatnya ujarnya ada nang kayak itu masih mahwas-wasi kita. Berarti aja hendak pahala ini itu ngajak ajar. Harinya kayak ini orang beisian sepeda motor, sepeda motornya lambat benar nyari hidup, buta kayak itu meninjak, ada mau hidup juga sadar. Lalu sepeda motor tuh ada ngarannya pancingan. Nah ya kalau udah tarik pancingan, hidup 2 kali hidup sepeda motor.
Kayaknya sudah hidup kita bawa terus, ingatakan membulikakan pancingan. Kenapa? Bulikakan pancingan, maka normal jalannya. Kita beramal ibadah, barang siapa menggawi sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat, maka akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, rajin kita. Jadi orang nang kawat menggawi sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu orang sugih. Kenapa? Dunia seisinya didapatnya lebih bagus daripada itu. Rajin kita menggawi. Wah, aku nih menggawi ini lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Rajin menggawi. Ketika sudah menggawi, ingatakan pancingan bulikakan. Kenapa memberikan pancingan? Allahu Akbar, sudah kaina tuntung Allah nang kawa menolongi aku bertakbir. Allah nang kawa menolongi aku membaca Fatihah. Sudah salam kaina, pantaslah aku meminta ini meminta itu, amunya aku bergerak aja pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kain ngarannya mantap habis sudah. Masalah surga dan neraka urusan Allah. Makanya ujar wali Allah Rabiatul Adawiyah, jika seandainya ya Allah, jika seandainya ulun beramal ibadah karena takutan di api neraka, masukkan ulun ke api neraka. Ya Allah, jika seandainya ulun beramal ibadah hendak masuk surga, jangan masukkan dalam surga. Ini kata-kata Rabiatul Adawiyah yang zaman itu viral permulaan. Bingung ulama-ulama kenapa jadi bedungan kayak itu. Ternyata itu mahabbah, kecintaan kepada Allah itu luar biasa sudah. Nah, kembali tadi. Ada di dalam kitab Lubabul Hadis itu ada bab yang ke-17 itu menerangkan tentang keutamaan orang yang bersedekah. Ujar Rasulullah, sadaqatu tadfa'u midatasu. Sedekah itu adalah menolak orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi salah satu amalia supaya untuk beramal ini kita supaya untuk matinya dalam keadaan husnul khatimah, maka memperbanyak sedekah. Sebuting. Ujar Rasulullah lagi, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekahnya orang yang secara sir, sembunyi-sembunyi, bahasa kitanya rahasia, itu bisa memadamkan murkanya Tuhan. Ya, ada juga kalau dah bersedekah, nah aku bersedekah sagin masjid, sagin membukakan orang, atau sagin apa nih 200.000. Cuma jangan dicatat ngaran kok siapa, hamba Allah aja. Nah, ini sembunyi nih, sembunyi. Bagus, itu termasuk daripada memadamkan murka Tuhan. Dan kayak itu. Cuma ada juga wasadaqatul alaniyah junnatu minan nar. Sedekah secara terangan-terangan ini adalah perisai daripada api neraka. Jangan seikong, nah aku bersedekah 500.000 rupiah. Tulisan ngaran kok sagin abah lawan mama. Sama bagusnya. Lalu ada pertanyaan, bagus nang sembunyi kah, bagus nang terang-terangan kah? Bagus nang bersedekah. Nang betakon tuh nang bersedekah juga bahasa no. Bagus bersedekah sembunyi-sembunyi kah? Bagus nang terang-terangan kah? Bagus nang bersedekah tadi Pak. Sama, nang sembunyi bagus, nang terang-terangan bagus. Nang terang-terangan selama ada ria, ada sombong, silahkan. Apalagi orang ini jadi panutan, itu bagus terang-terangan beramal. Amal itu terang-terangan bagus. Jangan dikira, wah ya, kenapa balik-balik kayak itu? Hanya bagus. Terang-terangan itu bagus. Menganjurkan ini itu macam-macam bagus. Jakanya kada diberi akan terang-terangan, jakanya amal ibadah itu disuruh bersembunyi-sembunyi. Kayak apa kita nak sembahyang? Rasulullah itu kan kalau makanya jadi Rasulullah barang siapa apa bilanya hendak sembahyang jujur turuti aku, itu artinya Rasulullah terang-terangan beramal ibadah. Nah, jadi sedekah terang-terangan bagus, sedekah nang secara sembunyi bagus. Nang kurang bagus, ya nang kada bersedekah. Asal jangan tadi sombong, ria, jangan.
Masya Allah. Masjid kita nih, masjid pantai ini luar biasa. Ulun setiap subuh tuh bila sudah tuntong kuliah subuh ulun dah. Nya subuh nih kami semingguan nih. Jadi belinya sudah tuntong ulun sampai ke rumah, ulun pasti membuka HP, bapak ayah HP ulun lihat. Oh, karena ada bapak nang di beliau tuh merincikan kesimpulan siapa yang ceramah di situ. Jadi jadi ilmu bagi ulun. Oh, ini ulun kan. Amunnya mencari kitab seorang apa ngalih sedikit dah. Sebegini dari kitab ini aja buruk, entah kok dari kitab ini aja nah. Begitu ditambah labnya pula kan. Dan maju terus dakwah kita. Kembali. Ujar Rasulullah dalam hadis lain, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Sedekah. Dalam riwayat lain ada dikisahkan. Wa qala al-Habib Abdullah Al-Haddad. Pernah berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Fi hadisin, pada meriwayatkan hadis sidin berkata, man tasaddaqa faqad faqala hayyi 70 saytana. Ujar Sidin, barang siapa, ini riwayat hadis Rasulullah, Sidin menyampaikan, barang siapa bersedekah maka inya sungguh mengalahkan 7 iblis laknatullah. Jadi ketika seseorang kawa bersedekah, sebujurnya inya itu jagaunya apa? Mengalahkan 70 iblis. Ada gembang-gembang. Dalam hadis lain, ma yukhriju rajulun syai'an minas sadaqati hatta yafukka anha lihyai 70 syaitan. Tidaklah seseorang itu kawa mengeluarkan sedekah hingga keluarlah 70 syaitan daripada kedua rahangnya. Dalam artian ketika seseorang itu kawa bersedekah, berarti inya kawa mengalahkan 70 iblis menghalanginya. Jadi orang yang sedekah ini dihalangi 70 iblis. Katanya kawa membuat untuk bersedekah, 70 iblis itu kalah. Jadi pernah ada kisah di zaman Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Al-Habsyi. Wasar Al-Habib hadzal hadis, beliau itu menjelaskan tentang hadis tadi. Ujar Habib Ali Al-Habsyi di jemaah beliau, barang siapa kawa bersedekah, maka orang itu kawa mengalahkan 70 iblis laknatullah. Fa'ajama rajulun ala sedekah. Kemudian ada seorang laki-laki nang di jemaah Habib Ali Al-Habsyi tadi, nang kuat benar hendak bersedekah. Mbah mendengar hadis tadi. Faqad dakhala baitul laqiya. Lalu dalam riwayat itu dikisahkan ketika ia mendengar ujar Habib Ali Al-Habsyi, barang siapa kawa bersedekah maka ia kawa mengalahkan 70 iblis. Sebagaimana hadisnya ini ujar beliau. Lalu ada seorang laki-laki nang dibunjuk, izin, wahai Habib, ulun izin hendak pamit kemana? Ke rumah. Mapa? Ulun hendak benar mengalahkan iblis laknatullah. Ulun hendak bersedekah. Bulik ke rumah. Sampai ke rumah, cari di mana hendak duit. Dalam lemari cari. Ternyata duitnya ada di dalam lemari. Ini tambahannya yang kisah-kisahnya tah. Lalu dicari. Ketika mencari dalam lemari, ugai geretak menggeretak. Ini berbunyi lemari. Rupanya nang bini waktu itu ada ke majelis. Nang bini di rumah guling. Nang laki seorang ke majelis. Nang laki mendengar ujar dalam hadis ujar Habib Ali menerangkan orang yang bersedekah akan mengalahkan 70 iblis. Lalu sedih hendak bersedekah. Cari tabungan dalam lemari, geretak tabangun nang bini. Oja nang bini, apa tuh di luar? Malingnya. Oja nang laki, kada menyai aku nah. Ulun mencari duit tabungan. Saking apa tabungan itu? Jangan bini.
Ini hendak disedekahkan menyai. Ujar dalam hadis Rasulullah, ulun tadi mendengar Habib Ali Al-Habsyi berkata menerangkan hadis. Ujar sidin, orang yang kawa bersedekah maka mengalahkan 70 iblis. Hendak ulun sedekahkan duitnya. Jeneng bini jangan sedekahkan itu. Itu duit tabungan kok. Tabungan ulun itu. Ujar nang laki kade nang tukang bari duitnya ulun juga kalau. Amunnya kayak itu kita bagi barang jeneng laki nah. Agin pian separo, sagin ulun separo, hendak sedekahkan. Ini bini kada kawa. Ini agin THR-nya nih. Para keraya nih. Aku nomor baju. Itu tambahan lah. Tambahan tuh. Ada kisahnya nak itu. Jeneng bini kan ada. Kada kawa. Jeneng laki jangan sedikit pedangna sagin aku. Kada kawa. Baru dirabuti nang laki, udah dirabuti dulu nang bini. Nang laki menjuhut, nang bini menjuhut. Ngaran berabut wajarlah. Mau berabut, kembali. Tahangkop ini, tahangkop itu macam-macam aja. Berabut. Rupa-rupanya nang laki ini tak halus. Nang bini ganal. Sehingga perabutan itu dimenangkan oleh nang bini. Nang laki kalah. Kalah nang laki. Lalu kembali pulang baju pina lama jalan ke Habib tadi. Jamaah sudah boleh lalu digia oleh Habib. Apa ajar Habib? Jangan bahasa kita itu. Napa nah pina lain nih, pina bebintat-bintat muha. Maklum lah ngarannya bagumpal tadi. Takana ranjang, takana lamari, berapa duit. Ujian nang bin, ujian nang laki, iya bipaina. Ulun sebujurnya hendak mulik tadi hendak mengalahkan 70 iblis. Ulun hendak bersedekah. Sebujurnya para kalah sudah iblis 70 tuh. Karena duit sudah di tangan, tinggal menyedekahkan aja lagi. Ketika Allah hendak menyedekahkan membawa duit yang sudah di tangan hendak mengalahkan 70 iblis, ternyata ratunya iblis yang datang. Siapa ratu iblis? Nang seikong tadi bangkal nah. Nah, jadilah orang yang sedekah ini akur nang laki penjedekah, nang bini penjedekah itu nyaman. Misalnya orang mengumpulkan orang yang berjalan acara maulid, acara Isra Mi'raj, lalu membawa bakul, membawa apa masih itu kardus, perpintaan, asagin, keliling-keliling masjid sekitar ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan datang nang laki. Nang laki hendak membuat napa abahnya jeneng bini. Itu orang permintaan toh. Anak membuat nang laki 50.000. Hadang abahnya. Aku menambah 50.000. Itu bagus. Ada ini hanya anak membuat nang laki. Napa abahnya toh? Tuh permintaan lagi di masjid orang mengadakan nuzulul Quran atau napa misalnya. Hadang sini. Orang jangan 50.000 membuat. Nah, 10.000 aja. Itu pada pas. Atau nang bini kayaknya orang pintana, nang bini membuat jeneng laki. Napa itu namanya? Orang bersedekah, orang pintan saking sedekah ini. Hadang aku nambahkan 100.000 itu nang bujur nang pas. Tapi di sini beritaan sedekah, Pak. Buktinya Pak masjid benar-benar alhamdulillah. Pengumuman Bapak tadi Masya Allah luar biasa. Berapa hari udah kan? Berapa juta tadi hari? Luar biasa Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba orang yang sedekahnya. Jadi orang mancap itu tuh kita ini apakah menjadi orang yang bujur-bujur suka sedekah atau kada itu ada di diri kita. Dahulu ada kisahnya terakhir mah. Anak landungan. Dahulu ada kisah seorang abid ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Amaliyah-amaliyahnya yang wajib sudah jelas, tambah nang sunat. Di antaranya suka juga bersedekah. Cuma suatu saat mudilnya tuh di suatu keheningan malam, mudil ada bisikan suara. Nampak suaranya itu dalam bisikan tuh ikam pamalar. Ujar sidin dalam hati menjawab, kada, ulun kada pemalar. Ulun sudah suka bersedekah, ulun ini sudah pemurah orangnya. Dalam bisikan kada ikam masih pemalar.
Ada aja sidin dalam hati ini menjawab bisikan itu. Aku kada orang pemalar. Ayo sidin aku bukti akan nah. Hari ini bila ada mendapat rezeki hari ini nih, maka seluruhnya aku beri akan kepada orang yang pertama kali orang fakir nak aku temui. Ya tadi bisikan tadi menyambat, ikam ni guru ay pemalar masih, ikam ni abid ay pemalar masih. Uji sidin kada, aku kada pemalar. Pemalar ada je sidin. Nah aku berjanji di sidin, bilanya aku dapat rezeki hari ini, maka berita itu aku berikan kepada orang yang pertama kali aku temui orang fakir miskin. Singkat cerita, walhasil ternyata kada tapi lawas ada nambah katok di rumah. Assalamualaikum, dibukai, waalaikumsalam. Singkat cerita berpandir-pandir, bujurkah rumah ini gurunya ini, seorang ahli ibadah ini bujur rumah ulun ini ada najar, jadi orang yang bilang nih, ulun ini ada hajat benajar, bilanya misalnya toko kah atau apakah atau tanah kah ayo atau apa itu kada dijelaskan bang dalam kisah ini. Cuma seseorang ini datang benajar bahwasanya memberi pian duit itu 5.000 kaping uang dinar emas. 5.000 kaping. Pertama kali sidin melihat banyak benar setengah kadut halus. Jujur, udah bisa juga melihat kayak dinar emas, kan bisa menamui lagi tuh. Banyak benar zaman itu 5.000 dinar. Maka tadi apa? Tadi malam berjanji, bilanya ulun mendapat rezeki, maka seberitan rezeki itu ulun hadiahkan kepada orang fakir miskin yang pertama kali ditemui. Sekalinya datang orang membawa uang dinar 5.000 kaping, uang dinar emas ke gembang-gembang, tengah kadut tadi. Ini tak udah bulik orangnya tergeritik dalam hati ulang. Beriakan ada beriakan atau separuh aja kan beriakan. Maka tadi berjanji beritaan dalam hati ini antara nafsu lawan akal, kebaikan lawan keburukan, belawan. Beriakan ada beriakan kah? Maka tadi berjanji, pokoknya aku hendak menjadi orang yang pemurah, aku harus menepati janji. Aku bawa duitnya. Baju mulai pandai yang dorong. Mereka mau orang pengambau gitu. Siapa yang dapatnya? Orang miskin pertama kali ditemui. Mulai sini sampai situ kita lihat kasawatan bang berjalan. Orang masih memadar. Sampai ke muara situ ada siapa? Orang fakir miskin waktu itu bajunya sederhana, orangnya terlihat miskin, fakir, sedang bergunting di pinggir jalan. Nah, si Abid ini pas benar bertemuan. Ulun berjanji dalam hati malam tadi bila mendapat rezeki banyak maka ulun akan menghadiahkan ini. Akan menghadiahkan. Lalu baiklah sudah. Waktu sampai mana? Kita sambung aja nah. Sambung aja kisahnya. Sedikit lagi lah harapailah. Ujar sidin, nah ini aku hadiahkan, aku sedekahkan lawan pertama kali nang aku dapati orang fakir miskin, dan ini pas pian nang aku dapati. Apa jawaban orang nang fakir miskin nang bergunting tadi? Ini ku terima, ujar nang tukang nang bergunting orang fakir tadi, orang miskin. Ujar orang miskin nang bergunting, ini ulun terima sedekah pian, tapi beri akan pulang ke tukang gunting. Ulun terima beri akan pulang ke tukang gunting. Napa jawaban si Abid tah? Jadi Abid,
Kenapa jadi itu? Ini dan sampai banyak duitnya. Lihat dulu nah, 5.000 kaping uang dinar, masa ikan beri akan pulang ke orang? Han, ujar kok tadi kalau ikan pamalar masih. Masya Allah, ternyata orang miskin nang begunting tu kasap. Ternyata itu adalah wali Allah Ta'ala. Makanya tadi malam tadi sudah kami pandir kalau ikan pemalar masih. Kenapa tandanya pemalar itu apa? Duit ini nah, uang dinar, duit dinar ini sudah milikku karena ikan serahkan no aku. Lalu ujarku, ku serahkan lawan tukang gunting, tapi nang sakit hati ikan kalau tuh. Sakit hati kalau tuh. Kenapa jadi diserahkan ke tukang gunting? Ini duitnya banyak dalam sana kan? Lu sakit hati seorang padahal duit orang udah. Nah, makanya kan ada sifat pemalar. Ujar sedih hanya di situ kemudian asa apa ya udah asa sedih sudah dasar bujur saku aku nih masih ada sifat pemalar. Masa duit itu sudah kuserahkan, ketika orang menyerahkan ke orang lain maka aku nang rasa sakit hati. Nah, orang sugih berbagi duit, kenapa jadi sekitar nang sakit hati? Sama kayak itu, sama atau gambarannya. Oh, jadi orang sugih bagi duit ini macam-macam ini kita nang melihat, jaka aku, padanya aku bagi kayak itu. Bahasa orang udah pemalar, duitnya belum lagi. Nah, ini sifat pemalar, sifat harus dibuangi. Lalu diserahkanlah kepada tukang gunting. Kenapa jawaban tukang gunting? Aku udah menerima tukang gunting. Anu Pak, aku dengan tukang gunting sudah berpandir lawan orang miskin ini tadi. Inya hendak begunting kada berduit bepadah lawan aku. Ujarku, ayo ha begunting gratis. Masa aku menerima imbas sesudah itu aku terima pun ada bau haikam 5.000 dinar. Maka makin menangislah seorang abid tadi. Ya Allah, masih kada bersihnya hatiku daripada sifat nangarannya pemalar. Nang dua ini ada menerima, ternyata itu judulnya kisahnya tukang gunting, orang miskin dan tukang gunting nang sama-sama kasyaf diberi Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala titelnya. Ini ternyata nang malam itu membisiki, memadahi ikan masih pemalar abitai. Sehingga singkat cerita walhasil nang duit banyak tadi dibawalah oleh si abidnya ke pinggir laut dan di situ dihembur di padang situ dan mengatakan, ya Allah, bilanya ulun dasar bujur-bujur mengharap akhirat maka dunia akan mendatangi ulun, tetapi ketika ulun mencintai dunia malah ulun sakit hatinya luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya pada subuh ini, marilah kita memanfaatkan, tanpa ada umur kita, ada harta kita, maka marilah kita berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Karena sedekah ini akan mengalahkan 70 iblis, menutup pintu-pintu 70 pintu keburukan, dan orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini sedekahnya afdal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pemurah, dan mudah-mudahan harta-harta kita akan ditambah oleh Allah demi kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan harta yang ditambah kepada kita, mudah-mudahan harta yang tanpa hisab, tanpa mengalihi kita di akhirat, dan mudah-mudahan keselamatan bagi kita, selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma nawwir qalbana bi ma'rifatika wa yakin qalbana wa salih Allahumma qulubana bi syamsi qalbina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna